Oke, baik Pak, maaf tadi ada kendala sinyal di laptop. Saya lanjut ya teman-teman. Keadaan ekonomi nasional tersebut masih dapat dipertahankan berkat hasil-hasil pembangunan yang cukup menggembirakan selama pembangunan jangka panjang. Pertama, dan 3 tahun Repelita 6 selama PJP 1 telah berhasil diletakkan fondasi ekonomi yang kokoh. Dan selanjutnya selama 3 tahun Repelita 6 pertumbuhan ekonomi dapat dicapai pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 7,9% per tahun. Sementara inflasi dapat ditekan pada tingkat rata-rata 7,5% per tahun dan defisit transaksi berjalan dapat dikendalikan pada rata-rata sekitar 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Lalu penerimaan minyak bumi dan gas. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, sektor minyak bumi dan gas alam atau migas mempunyai peranan yang cukup penting. Di samping sebagai pemasok bahan baku industri dalam negeri, minyak bumi dan gas juga merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, sumbangan sektor migas selama PJP 1 relatif besar. Namun demikian, memasuki PJP 2, sumbangan terhadap penerimaan dalam negeri mulai menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh makin kokohnya sumber penerimaan di luar migas, khususnya dari penerimaan perpajakan. Lalu ada relasi penerimaan migas secara absolut selalu meningkat dari tahun ke tahun, kecuali dalam beberapa tahun tertentu terlihat adanya penurunan. Namun demikian, penurunan yang terjadi tidak terlalu besar, kecuali pada tahun 1986 atau 1987, yaitu pada saat terjadinya lonjakan produksi minyak negara-negara non-OPEC dari sekitar 26 barel per hari pada tahun 1985, sekitar 37 juta barel per hari pada tahun 1986. Telah berakibat terjadinya penurunan harga minyak yang sangat tajam hingga di bawah 10 US dollar per barrelnya. Rendahnya harga minyak mentah Indonesia atau ICP tersebut tidak berlangsung lama. Bahkan pada bulan Oktober 1990 telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai harga tertinggi selama kurun waktu selama dasawarsa terakhir PJP 1, yaitu 34,88 US dollar per barrel.
tingginya harga minyak mentah Indonesia ini terutama dipengaruhi oleh adanya krisis Timur Tengah. Berakhirnya Perang Teluk pada bulan Maret 1991 telah menyebabkan harga minyak mentah mulai turun dan relatif stabil. Demikian juga dengan harga minyak mentah Indonesia. Sampai dengan akhir PJP 1, harga minyak mentah Indonesia bergerak antara 14 US dollar sampai 21 US dollar per barrel. Kestabilan harga minyak mentah tersebut tidak terlepas dari kepatuhan dan kedisiplinan negara-negara OPEC terhadap kesepakatan nggak ada suaranya? Ya gimana Pak? Halo? Halo? Ada Pak, ada suaranya Pak. Mas Jeffrey? Ya, halo, masuk. Halo? Halo? Kok nggak ada suaranya? Ini ada Pak, ada suaranya Pak. Ada suaranya Pak. Tempat saya nggak kedengaran ya? Tes. Masuk nggak teman-teman? Masuk. Masuk Pak, suaranya jelas. Halo? Iya, halo Pak. Cek. Cek. Mungkin pengaturannya mungkin Pak. Mas Jeffrey? Iya Pak. Dalam pripun? Dengar suara saya nggak? Iya, dengar Pak, dengar jelas Pak, sangat jelas. Kok saya nggak dengar yang presentasi maupun suara Mas Jeffrey ya? Bentar. Masalah apa ini? Stop dulu guys ya. Nunggu Pak Holeknya gabung kembali. Halo? Cek. Halo, cek Pak, masuk. Gimana? Nggak bisa ya. Oke, lanjutkan. Walaupun saya nggak dengar suaranya ini. Silakan Mbak Vela, bisa dilanjut Mbak Vela. Iya baik Pak. Lalu lanjut ke realisasi penerimaan migas secara absolut selalu meningkat dari tahun ke tahun, kecuali dalam beberapa tahun yang terlihat adanya penurunan. Namun demikian, penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Pada tahun 1986 atau 1987, bentar, aku salah halaman. Harus sampai sini. Udah keluar halaman selanjutnya ya. Sampai memasuki PJP 2.
Memasuki PJP 2, harga minyak mentah Indonesia atau ICP mencapai 14,75 per barrel. Namun pada akhir tahun pertama Reperita 6 terjadi meningkat menjadi 17,79 US dollar per barrel. Selama tahun kedua Reperita 6, harga tertinggi minyak mentah Indonesia mencapai 18,98 US dollar per barrelnya, yaitu pada bulan Januari 1996, sedangkan selama tahun ketiga Reperita 6, harga tertinggi tercapai pada bulan Januari, yaitu 23,90 US dollar per barrel, dan sekaligus merupakan harga tertinggi selama 3 tahun pertama pelaksanaan PJP 2. Perkembangan harga minyak mentah Indonesia sejak Reperita 1 sampai dengan November 1997. Sementara itu, guna mempertahankan produksi dan meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas alam untuk masa yang akan datang, terus dilakukan peningkatan kegiatan eksplorasi minyak bumi dan gas alam, yang meliputi penyelidikan seismik dan pengeboran eksplorasi. Selama tahun ketiga Reperita 6 telah dilaksanakan penyelidikan seismik 2 dimensi sepanjang 7.433 km, lalu seismik 3 dimensi sepanjang 1982,5 km, yang pengeboran eksplorasi sebanyak 100 sumur atau 56,49% dari rencana 177 sumur, yaitu berarti sedikit lebih tinggi dari realisasi pada tahun pertama Reperita 6, masing-masing 6.880 km, 706,6 km, dan 76 sumur. Di samping itu, pengolahan minyak bumi di kilang-kilang minyak dalam negeri juga mengalami peningkatan yang cukup berarti seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional. Kalau pada awal PJP 1 jumlah minyak bumi yang diolah mencapai 77,6 juta barrel, pada akhir Reperita 5 telah meningkat menjadi 294,4 juta barrel, dan pada tahun ketiga Reperita 6 menjadi 337,12 juta barrel. Sedangkan tingkat produksi minyak bumi dan kondensat pada tahun kedua Reperita 6 mencapai 589,9 juta barrel, yang berarti lebih sedikit tinggi dari produksi tahun sebelumnya, yaitu 588,6 juta barrel. Sementara itu, produksi gas alam pada tahun ketiga Reperita 6 mencapai 3.161,3 miliar kilo kubik atau naik 3,97% dibanding produksi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3.040,6 miliar kaki kubik. Demikian juga dengan pemanfaatannya, pada tahun ketiga Reperita 6 mencapai 2.984,7 miliar kaki kubik atau naik sekitar 3,77% dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2.876,1 miliar kaki kubik. Peningkatan produksi dan pemanfaatan gas alam tersebut disebabkan oleh peningkatan permintaan pemakaian gas alam untuk memenuhi kebutuhan LNG Bontang, Train E, dan ekspansi LNG train lainnya. Meningkatnya permintaan gas alam sebagai bahan baku industri dan pembangkit tenaga listrik, dan adanya tambahan produksi gas ikutan dari lapangan minyak yang baru diproduksikan. Lalu ada penerimaan pajak. Gejolak kurs ini, nilai rupiah terhadap dolar Amerika membawa dampak positif maupun dampak negatif pada kegiatan perekonomian. Dampak positif yang diharapkan dari melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika adalah meningkatnya permintaan komoditas ekspor, yang pada akhirnya akan meningkatkan gairah dan penghasilan bagi dunia usaha. Lebih lanjut, dampak peningkatan ekspor juga akan banyak membuka peluang usaha baru dan kesempatan kerja. Di sisi lain, dampak negatifnya dari melemahnya kurs tersebut adalah meningkatnya suku bunga dan kekurangan likuiditas di masyarakat, sehingga menyebabkan lesunya dunia usaha yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan. Meskipun demikian, sasaran penerimaan perpajakan pada tahun anggaran tahun 97 atau 98 diharapkan dapat tercapai.
khususnya melalui pelaksanaan program ekstensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Program ekstensifikasi dilakukan dalam diberlakukannya pajak final atau transaksi saham, bunga deposito, serta penghasilan atas transaksi tanah dan pembangunan. Di samping itu, bentuk upaya ekstensifikasi yang lain adalah dengan memperluas objek pajak terhadap beberapa yayasan sosial seperti perguruan tinggi swasta dan rumah sakit swasta yang diperkirakan telah berubah fungsinya menjadi suatu badan yang memperoleh keuntungan. Lalu mengenai penerimaan bea masuk diperkirakan akan menunjukkan adanya penurunan sejalan dan konsekuensi dari pelaksanaan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia untuk penurunan tarif bea masuk dan juga adanya penurunan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DGBC yang berubah menjadi fasilitator perdagangan luar negeri dan pemungut pajak. Untuk mendukung hal tersebut, DCBC akan menggunakan prosedur dan sistem kepabeanan yang modern dan diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Lalu pajak penghasilan atau PPh. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan atau PPh, diatur bahwa tarif PPh adalah 10% untuk lapisan pendapatan kena pajak atau PKP antara Rp0 sampai dengan Rp25 juta. 15% untuk lapisan PKP di atas Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta dan 30% untuk lapisan PKP lebih dari Rp50 juta. Dengan sistem tarif yang ada, peningkatan penerimaan PPh selain disebabkan oleh naiknya pendapatan wajib pajak dalam lapisan pendapatan kena pajak, yang sama juga disebabkan adanya perpindahan wajib pajak ke lapisan PKP yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan peningkatan penerimaan PPh menjadi lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, peran penerimaan PPh terhadap penerimaan perpajakan akan dapat terus meningkat sejalan dan berhasilnya pembangunan nasional. Ini diharapkan menjadi jalannya berhasilnya pembangunan nasional dari pemungutan pajak tersebut. Lalu suksesnya pemungutan PPh yang merupakan salah satu indikator bagi suksesnya program kemandirian pembangunan nasional dapat dicapai melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Melalui program ekstensifikasi, penerimaan PPh meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah wajib pajak yang makin luas objek pajak. Sementara melalui program intensifikasi, penerimaan PPh meningkat sebagai akibat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak berkat meningkatnya upaya penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat semakin sadar bahwa pembayaran pajak adalah perwujudan dari peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan tersebut akan terus ditingkatkan melalui penyempurnaan sistem perpajakan dan optimalisasi pelaksanaannya. Lalu pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai PPN adalah jenis pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa serta impor kena pajak dengan tarif 10%. Sedangkan untuk ekspor PPN-nya ditetapkan 0,0%. Di samping dikenakan PPN, terhadap penyerahan barang dan jasa kena pajak yang tergolong mewah, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, yang objek pajaknya dibedakan menjadi objek pajak bermotor dan objek pajak tidak bermotor. Terhadap tiap kelompok objek pajak PPNBM tersebut, masing-masing diberlakukan 3 lapisan tarif sesuai dengan tingkat kemewahannya. Untuk objek pajak bermotor, tarifnya adalah 20%,
25% dan 35%. Sementara untuk objek pajak tidak bermotor, tarifnya adalah 10%, 20%, dan 35%. Penerimaan PPN yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM merupakan pajak penjualan, yaitu PPN yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam PJB 1, penerimaan PPN dan PPNBM mengalami pertumbuhan rata-rata 29,2% per tahun, yaitu dari 30 miliar dalam tahun anggaran 69-70 menjadi 13.943,5 miliar rupiah dalam tahun anggaran 93-94. Sementara itu, dalam tahun anggaran 96-97, penerimaan PPN dan PPNBM diperkirakan mencapai 20.393,2 miliar rupiah, yang berarti meningkat sebesar 1.873,8 miliar rupiah atau 10,1% dari tahun anggaran sebelumnya. Lalu sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, penerimaan PPN dan PPNBM juga semakin meningkat sebagai akibat dari makin luasnya objek yang dikenakan PPN dan PPNBM. Peningkatan penerimaan PPN dan PPNBM juga didukung oleh program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pertambahan nilai. Upaya-upaya tersebut ditempuh antara lain melalui pengamanan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan pupuk dan atau pestisida bersubsidi. Sehubung dengan hal tersebut, melalui keputusan Menteri Keuangan RI nomor 579 pada tanggal 23 September 1996, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 2 seri PPN 39 sampai 95 tanggal 8 Januari 1997 dan Surat Kawat Direktur Jenderal Pajak nomor 2 tanggal 29 Maret 1997 telah dilakukan penunjukan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pemungut PPN atas penyerahan pupuk dan pestisida bersubsidi. Lalu pajak bumi dan bangunan akan dibacakan oleh Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna. Baik, Mbak Safela. Pajak bumi dan bangunan PBB. Dalam kurun waktu PJB 1, penerimaan PBB mengalami pertumbuhan 49,2% per tahun, yaitu dari rupiah 0,1 miliar dalam tahun anggaran 1969 atau 1970 menjadi 1.484,5 miliar dalam tahun anggaran 1993 atau 1994. Dalam tahun anggaran Mbak Vela belum. Menurut 162,8 miliar atau 11,0% dari tahun anggaran sebelumnya, sehingga menjadi 1.647,3 miliar. Selanjutnya, dalam tahun anggaran 1996 atau 1997, bagi tahun ketiga pelaksanaan PK 6.
miliar atau 20,4% dari tahun pembayaran sebelumnya mencapai 1.893,9 miliar. Untuk APBD 1998 penerimaan PBB direncanakan 2.505,0 miliar yang berarti 225,0 miliar atau 9,9%, lebih tinggi dari perkiraan realisasi tahun sebelumnya. Cukai. Pengenaan cukai terhadap barang konsumsi bisa sebagai alat untuk mengatur pola konsumsi. Juga dimaksudkan sebagai sumber penerimaan anggaran. Dalam perkembangannya, sebagai sumber penerimaan negara lebih berperan dibanding sebagai untuk mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Hal itu terlihat dari kecenderungan peningkatannya produk barang-barang kena cukai, meskipun tarif yang dikenakan relatif semakin meningkat. Sebagai akibatnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan cukai dalam mempengaruhi pola konsumsi, pemerintah juga melakukan pengawasan langsung melalui perizinan, seperti pada kegiatan produksi dan penjualan minuman yang mengandung alkohol, serta memberi peringatan pada produk hasil pengolahan tembakau. Sejalan dengan semakin meningkatnya volume produksi barang kena cukai, penerimaan cukai yang cenderung terus meningkat, dan meningkatnya juga relatif lebih stabil dibanding jenis penerimaan pajak yang lain. Pada awal PJB 1, penerimaan baru mencapai 32,5 miliar pada tahun terakhir PJB 1. Penerimaan cukai telah mencapai 2.625,8 miliar. Ini berarti bahwa selama PJB 1, penerimaan cukai telah meningkat rata-rata 20,1% per tahun. Next. Biaya masuk di bidang penerimaan biaya masuk telah dilakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang berlaku penuh mulai 1 April 1997. Dengan diberlakukannya undang-undang, diharapkan akan dapat tercipta iklim usaha yang kondusif yang pada akhirnya dapat lebih mendorong pembangunan nasional. Penguatan biaya masuk mempunyai peran ganda, pertama sebagai sumber penerimaan negara dan kedua sebagai alat mengatur arus baik untuk barang konsumsi maupun barang yang diperlukan industri dalam negeri. Dalam perkembangannya, penerimaan tidak semata-mata sebagai mengisi kas negara saja, tapi juga berfungsi sebagai alat pengatur filiator. Sehubungan dengan itu, besarnya penerimaan biaya masuk dipengaruhi oleh biaya masuk dipengaruhi oleh 3 besar, yaitu besarannya nilai duty import atau pajak lainnya. Lainnya adalah jenis penerimaan pajak yang paling kecil peranannya dalam penerimaan pajakan. Pada awal PJB 1, penerimaan pajak lainnya mencapai sekitar 2% dari total penerimaan perpajakan. Dan pada tahun terakhir PJB 1, peranannya menurun menjadi sekitar 0,0% dari total penerimaan perpajakan.
kontribusi penerimaan pajak lainnya terhadap penerimaan pajak semakin menurun, secara nominal penerimaan meningkat. Pada awal PJB 1, penerimaan pajak lainnya ada 4 miliar dan pada tahun terakhir PJB 1 menjadi 280,4 miliar. Dengan demikian, selama PJB 1, penerimaan pajak lainnya meningkat rata-rata 20,2% per tahun. Memasuki revolusi 6 peningkatan penerimaan pajak lainnya masih terus berlanjut. 3,9 miliar tahun anggaran 4 atau 1995 menjadi 570,0 miliar dalam tahun anggaran 1996 atau 1997. Dengan demikian, selama 3 tahun pertama realisasi penerimaan pajak menggembirakan, yaitu sekitar 26%. Dan dalam APBN 1997 atau 1996, penerimaan pajak lainnya direncanakan mencapai 32,5 miliar. Pungutan pajak kebijaksanaan di bidang pungutan pajak ekspor berdasarkan lain untuk mencapai stabilitas harga dan kebutuhan di dalam negeri. Ditunjukkan untuk meningkatkan ekspor barang jadi yang dapat memperluas kesempatan kerja dan mendorong industri lain. Ketentuan yang mengatur besarnya pungutan pajak ekspor yang berlaku saat sekarang adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 666 tahun 1996 penetapan tata tarif dan tata cara pembayaran terhadap pajak. Tetapi khusus untuk produk kelapa sawit dan turunannya tarifnya dikenakan secara valuatif berdasarkan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 1997 tentang perubahan tarif pajak ekspor tourism oil. Adapun besarnya tarif pajak tersebut antara 2% dengan 5% harga patokan ekspor dan kurs bijaksanaan yang di pungutan atas produk kelapa sawit tersebut tujuan untuk menekan harga goreng di dalam negeri agar tidak terjadi peningkatan harga yang terlalu besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan maaf untuk Mbak Jessica. Ini ya. Terima kasih. Dilanjut Mbak Sapela. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Oke. Halo?
Halo Pak. Ya, halo Bapak. Ya, saya dengar saya pakai HP bisa ternyata, tapi saya ini ketika dengan laptop sendiri nggak bisa. Nggih, Bapak nggih. Tapi ketika HP saya dekatkan sini kan nggak bisa juga itu. Karena kemudian menggema, ada suara ulang kan. Iya, Pak. Nggih, itu Oke, jadi biasanya akan saya presentasikan dulu kali ini terkait dengan apa ini? Tugas yang besok harus dilakukan oleh teman-teman. Ini nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara keuangan pusat dan daerah. Ini untuk teman-teman mahasiswa untuk dipelajari. Kemudian sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini saya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan mahasiswa karena suara dari teman-teman mahasiswa ini tidak masuk ke saya ini. Jadi ada, kalau saya lihat kan ada 7 kelompok itu ya. Ya Pak, 7 kelompok Pak. Mas Jeffrey? Nggih, betul Bapak, 7 kelompok. Ada 7 kelompok betul ya? Nah, Undang-Undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah ini itu menyangkut di bab-babnya itu ada 4 pokok itu. Yang pertama adalah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan transfer daerah. Yang ketiga terkait dengan pengelolaan belanja daerah. Dan yang keempat itu terkait dengan pembiayaan daerah dan sinergi fiskal. Dari isi klaster pengaturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah ini, tolong untuk masing-masing dari 7 kelompok itu, Mas Jeffrey masih dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas Jeffrey? Nggih Pak, siap. Ya, masih punya daftarnya ya? Masih Bapak, masih. Ya, oke. Tolong kelompok 1 ini nanti terkait dengan pajak daerah. Nah,
maksud dari pajak daerah itu apa? Itu nanti dijelaskan. Kemudian struktur dalam APBD itu juga seperti apa? Bisa melihat dalam struktur APBD yang terbaru itu tahun 2021 misalnya, atau 2022. Saya sarankan itu adalah dalam realisasi anggaran saja, supaya dapat mengetahui pos realisasi anggaran. Itu untuk kelompok 1. Pak, izin bertanya. Ya. Untuk tahunnya bebas atau 2022 aja? Waduh, saya harus keluar ini, Coba diulangi lagi karena laptop saya, HP saya di luar itu, saya nggak dengar dari sini. Oke, pertanyaannya di luar. Izin bertanya, Pak, untuk tahunnya bebas atau 2022 saja? Tahunnya adalah tahun yang terbaru 2021 atau tahun 2022. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya. Kelompok 1 itu adalah terkait dengan pajak daerah. Nah, yang kelompok 2 itu terkait dengan retribusi daerah. Sama seperti tadi kelompok 1. Yang dimaksud retribusi daerah itu adalah seperti apa, kemudian dalam undang-undang itu tolong dijelaskan, disarikan tentang pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, kemudian contoh yang struktur APBD di retribusi daerah itu adalah seperti apa? Jelas ya? Halo? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Nah, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 itu terkait dengan transfer ke daerah. Jelaskan ini yang terkait dengan transfer daerah. Di Undang-Undang HKPD bab 3 itu mengatur tentang itu, jenis transfer ke daerah termasuk pengalokasiannya dan penggunaannya. Ini adalah kelompok 3 dan disarikan juga dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu seperti apa. Kemudian struktur transfer keuangan pusat dan daerah. Jelas? Jelas Bapak. Kelompok 4 itu masih terkait dengan transfer ke daerah juga. Tetapi kemudian di undang-undang tersebut transfer ke daerah yang khusus terkait dengan dana desa. Jelas? Jelas Pak. Oke. Ini kelompok
Kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4, Pak. Nah, yang kelompok 5 itu terkait dengan pengelolaan belanja daerah. Di situ dijelaskan, tolong dijelaskan, disarikan pada bab 4 dan seterusnya. Termasuk kemudian strukturnya itu seperti apa. Jelas ya? Kelompok 5, kemudian kelompok 6. Kelompok 6 ini yang terkait dengan pembiayaan daerah. Sama seperti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, itu tolong disarikan. Kemudian dalam struktur APBD itu seperti apa? Dan kelompok 7 itu adalah yang terkait dengan sinergi fiskal. Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Nanti undang-undangnya akan saya share ke grup kita. Ya. Termasuk kemudian yang bahan sosialisasi ini akan saya share juga. Jelas ya? Jelas, Nanti Pak. tolong dipelajari. Halo? Oke, siap. Jelas, Pak. Jelas. Ini jelas. Oke. Ini karena saya nggak bisa komunikasi, ini jadi sulit ini. Sehingga setelah ini akan saya tutup. Kemudian kita cukupkan ini kuliah di siang hari ini. Kemudian pada pertemuan besok itu teman-teman untuk paparan ya, yang terkait dengan tugas yang sudah saya berikan tentang Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Ada yang ingin ditanyakan? Ngapunten, Pak. Mas Afrul Huda sama Mas Ainun sudah hadir. Bentar, saya nggak dengar ini. Sebentar, saya harus ke dekat HP saya. Oke, sebentar. Oke, diulangi pertanyaannya. Ngapunten, Pak, bukan tanya ini. Mas Afrul Huda sama Mas Ainun Najib sudah hadir mengikuti jimit ini, Pak. Yang tidak hadir itu hanya Mbak Jessica ya? Iya, betul, Pak. Oke. Ya, oke, nanti saya perbaiki itu di absensinya. Oke, saya kira itu ya. Iya, siap, Pak. Kuliah kali ini dan saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.